Setiap sekolah pasti memiliki kegiatan ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh para siswa. Kegiatan ekstrakurikuler tertentu akan diikuti oleh para siswa yang memiliki kesamaan minat sehingga terbentuk suatu identitas kelompok. Apa saja faktor pembentuk identitas kelompok? Berikut pembahasannya. Kelompok adalah sekumpulan manusia yang memiliki kesatuan identitas dengan adat istiadat dan sistem norma yang mengatur pola-pola interaksi anggotanya. Suatu kelompok dikatakan sebagai kelompok sosial apabila dalam kelompok tersebut terdapat unsur-unsur sosial. Misalnya, interaksi antar individu yang saling memengaruhi untuk mencapai tujuan yang sama atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya adalah kelompok ekstrakurikuler paduan suara. Pada awalnya, sekelompok siswa yang memiliki hobi menyanyi akan berkumpul sehingga dapat bernyanyi bersama. Ketika kelompok tersebut mulai memiliki banyak anggota, didirikanlah sebuah kelompok paduan suara yang memiliki jadwal latihan rutin, agenda kegiatan perlombaan, dan aturan yang mengikat anggotanya. Kelompok sosial pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: memiliki dorongan untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, setiap anggota kelompok paduan suara akan menjalin interaksi yang dapat saling mendorong semangat agar dapat memenangi kompetisi paduan suara. Memiliki hasil dari interaksi anggotanya. Contohnya, keikutsertaan dalam kompetisi paduan suara merupakan hasil kesepakatan dan keinginan bersama antara anggota kelompok paduan suara. Memiliki struktur kelompok yang jelas. Contohnya, kelompok paduan suara memiliki struktur organisasi atau hierarki kelompok yang terdiri atas pelatih, ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan divisi-divisi. Memiliki seperangkat norma yang mengikat. Contohnya, kelompok paduan suara memiliki aturan dalam berinteraksi dan berkegiatan untuk mencapai tujuan kelompok, seperti aturan datang latihan tepat waktu, kewajiban membayar iuran kelompok, dan sanksi yang dijatuhkan apabila melanggar aturan kelompok. Sementara itu, kelompok sosial yang terdapat di masyarakat terdiri atas dua jenis, yaitu kelompok formal dan kelompok non-formal. Kelompok formal adalah kelompok yang dibentuk secara sengaja untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok formal memiliki struktur dan peraturan yang jelas untuk mengatur hubungan antar anggota. Contohnya, Gerakan Pramuka Indonesia dibentuk secara sengaja dan memiliki struktur serta aturan yang jelas dari tingkat daerah hingga nasional. Kelompok non-formal adalah kelompok yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Kelompok non-formal tidak memiliki struktur dan peraturan baku yang mengatur hubungan antar anggota. Contohnya, kelompok siswa yang bersepeda ke sekolah berkumpul agar dapat pergi dan pulang bersama, serta dapat saling berbagi informasi mengenai aksesori sepeda. Kelompok sosial memiliki beragam fungsi dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut: memenuhi kebutuhan manusia melalui adanya interaksi antar individu, menjalin kerjasama antar individu untuk mencapai tujuan bersama, menjadi sarana dalam mendapatkan informasi, menjadi identitas bagi anggota yang tergabung di dalamnya. Seorang ahli dinamika kelompok bernama Martin Shaw berpendapat bahwa kesamaan dari semua kelompok adalah anggotanya saling berinteraksi. Oleh karena itu, suatu kelompok disebut sebagai kelompok sosial apabila anggotanya saling berinteraksi dan memiliki kesamaan yang bersifat universal, seperti kesamaan tempat tinggal atau kesamaan minat dan hobi. Interaksi dan kesamaan tersebut menimbulkan rasa bangga, sehingga membentuk identitas kelompok yang berbeda dengan kelompok lainnya. Setiap individu yang tergabung dalam suatu kelompok akan berupaya untuk melebur atau menyesuaikan identitas individu maupun identitas sosial yang dimilikinya dengan identitas kelompoknya. Oleh karena itu, pembentukan identitas kelompok juga akan memunculkan dinamika kelompok sosial yang terdiri atas kelompok in-group dan kelompok out-group. Kelompok in-group adalah kelompok sosial yang anggotanya sudah mengidentifikasikan diri dengan kelompok yang diikutinya. Identitas yang dimiliki setiap anggota bukan lagi mengenai individu, melainkan sudah mengenal kelompok. Anggota kelompok tidak lagi memfokuskan sebagai saya atau aku, tetapi berkembang menjadi kita terhadap sesama anggota atau kami terhadap kelompok lain. Dinamika in-group akan menumbuhkan rasa simpati dan kedekatan antar anggota, sehingga keakraban dalam suatu kelompok menjadi kuat. Contohnya, anggota kelompok paduan suara secara rutin melakukan latihan sehingga anggotanya akan sering bertemu. Melalui pertemuan tersebut, setiap anggota melakukan proses peleburan atau penyesuaian diri dengan anggota lainnya. Penyesuaian tersebut kemudian berkembang menjadi rasa kebersamaan, sehingga bukan lagi menyebut diri sebagai aku, melainkan sebagai kita dan kami ketika berhadapan dengan kelompok lain. Kelompok out-group adalah kelompok sosial yang berada di luar bagian kelompok sosial in-group. Namun setiap out-group juga memiliki kelompok in-group di dalamnya. Identitas yang dimiliki bukan lagi mengenai individu, melainkan mengenai kelompok. Dengan demikian, bukan lagi tentang dia, melainkan berkembang menjadi mereka.
Setiap anggota kelompok outgroup akan dipandang oleh kelompok in-group sebagai lawan, sehingga seringkali muncul sikap kurang bersimpati dan tidak peduli terhadap kelompok outgroup tersebut. Contohnya adalah kompetisi paduan suara antar sekolah yang diikuti oleh berbagai kelompok paduan suara dari beberapa sekolah. Pada kompetisi tersebut, setiap kelompok paduan suara akan bersaing untuk menjadi juara, sehingga tidak ada rasa simpati dan kepedulian terhadap kelompok paduan suara dari sekolah lain yang menjadi saingannya. Sementara itu, menurut psikolog sosial yang bernama Henry Tajfel dan John Turner, proses pembentukan identitas sosial dalam kelompok akan melalui 3 tahap, yaitu tahap kategorisasi, tahap identifikasi, dan tahap perbandingan sosial. Tahap kategorisasi adalah tahap ketika individu berusaha mengenali dan mengelompokkan identitas-identitas berdasarkan kategori sosial seperti ras, agama, pekerjaan, dan status sosial. Kategorisasi tersebut bertujuan untuk membantu individu memahami latar belakang setiap anggota kelompok sehingga dapat menyesuaikan diri dengan identitas kelompok dan mempertahankan keanggotaannya dalam kelompok. Tahap identifikasi adalah tahap ketika individu mulai mengidentifikasikan dan menyesuaikan dirinya sebagai anggota kelompok. Individu mulai membagi identitasnya menjadi individu yang terbentuk berdasarkan keanggotaan kelompok dan individu yang memiliki identitasnya sendiri sebagai seseorang yang unik. Tahap perbandingan sosial adalah tahap ketika individu melakukan evaluasi terhadap dirinya sebagai anggota kelompok dengan cara membandingkan dirinya dengan anggota lain. Perbandingan sosial dapat membantu individu mengetahui identitas dirinya dalam kelompok yang diikuti. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat dipahami bahwa kelompok adalah sekumpulan manusia yang memiliki kesatuan identitas dengan adat istiadat dari sistem norma yang mengatur pola-pola interaksi anggotanya. Ciri-ciri kelompok sosial adalah memiliki dorongan untuk tujuan bersama, memiliki hasil dari interaksi anggotanya, memiliki struktur kelompok yang jelas, dan memiliki seperangkat norma yang mengikat. Kelompok sosial di masyarakat terdiri atas kelompok formal dan kelompok non-formal. Kelompok-kelompok tersebut membentuk identitas kelompok melalui kesamaan yang dimiliki setiap anggotanya, sehingga memunculkan dinamika identitas kelompok berupa kelompok in-group dan kelompok out-group. Kelompok in-group adalah kelompok yang sesama anggotanya sudah menyebut diri sebagai kita dan kami, sedangkan kelompok out-group adalah sekumpulan kelompok yang saling menyebut kelompok lain sebagai mereka. Proses pembentukan identitas kelompok dapat melalui 3 tahap, yaitu tahap kategorisasi, tahap identifikasi, dan tahap perbandingan sosial. Adanya berbagai identitas kelompok di masyarakat diharapkan dapat saling melengkapi satu sama lain, sehingga terhindar dari gesekan yang dapat memicu konflik antar kelompok.